Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam memasuki hari kedua doa puasa, di dalam kita mempersiapkan diri kita untuk memperingati Jumat Agung, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Kami akan memasuki Jumat Agung. Biarlah di dalam masa-masa ini kami sungguh mempersiapkan hati kami untuk kami mengingat kesengsaraan Tuhan. Untuk kami mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, menggantikan segala kehinaan dan kefasikan hidup kami. Kami mau menyerahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah tersebut, mungkin kita bertanya, di mana terjadinya peristiwa itu? Alkitab memang tidak menyebut secara pasti. Di dalam ayat 2 dikatakan, hanya dituliskan di gunung yang tinggi. Demikian juga yang dituliskan di dalam Injil Lukas maupun Matius. Tidak disebutkan di mana tepatnya lokasi tersebut. Ada yang menyebutkan di Gunung Hermon. Ingatkah kita akan percakapan Yesus dan murid-muridnya sebelumnya di Kaisaria Filipi? Nah, peristiwa transfigurasi Yesus atau Yesus berubah rupa terjadi 6 hari setelah peristiwa itu. Mengingat bahwa Kaisaria Filipi tidak jauh dari Gunung Hermon, adalah masuk akal jika peristiwa ini terjadi di gunung ini, bukan di puncak tetapi di lereng gunung. Puncak Gunung Hermon terlalu tinggi untuk didaki. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di Gunung Tabor, sebuah gunung kecil di lembah Israel yang letaknya tidak seberapa jauh di sebelah barat daya Danau Galilea. Puncak gunung ini relatif lebih mudah dicapai. Pada tahun 348 Masehi, Cyrillus, uskup Yerusalem dengan yakin mengatakan bahwa peristiwa transfigurasi terjadi di gunung ini. Biro-biro wisata religi ke Israel hari ini akan membawa para peziarah untuk melihat gereja transfigurasi di Gunung Tabor yang telah dibangun sejak abad ke-12. Namun kemudian direnovasi mencapai bentuk yang sekarang, yaitu dalam bentuk basilika yang indah oleh arsitek Itali Antonio Barlucci, seorang biarawan Fransiskan pada tahun 1919 sampai dengan 1924. Sebuah basilika yang diapit oleh 2 kapel di kedua sisinya. Pada bagian kanan disebut kapel Elia. Ada lukisan Elia sedang berdoa
dan api dari langit melahap kurbannya. Di bagian kiri terdapat kapel Musa. Musa dilukiskan dengan kedua tangan membawa 2 lop batu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali ke pertanyaan awal. Di manakah sesungguhnya peristiwa ini terjadi? Memang sulit untuk menentukan dengan pasti. Apakah karena Petrus tidak jadi mendirikan kemah saat itu, sehingga tidak ada tanda atau petunjuk yang ditinggalkan? Mungkin saja. Tetapi apakah kita memang membutuhkan tempat yang pasti? Bukankah iman Kristen tidak bergantung pada tempat? Cukuplah kita mengerti bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang maha tinggi. Dan yang paling penting, bagaimana di dalam kemuliaannya ia justru mengambil rupa manusia, mengambil tempat kita, manusia berdosa. Satu refleksi bagi kita semua, di dalam kita mempersiapkan diri kita memasuki Jumat Agung, apakah kita sudah mengizinkan Tuhan di dalam kemuliaannya menggantikan segala kefasikan dan kehinaan kita? Bila kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memperingati Jumat Agung. Bila renungan singkat ini sungguh memberkati setiap kita.